Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael dari kelas IFB 3J akan menjelaskan mengkonfigurasi mikrotik untuk dijadikan wireless tanpa menggunakan password, dan masuk dengan web dan memasukkan password. Oke, di sini akan ada topologinya. Topologinya seperti ini. Di sini tidak ada internet yang terhubung, dan mikrotik sudah terhubung di sini. Dapat dilihat sesuai topologi. Di sini Ether 1 terhubung dengan server, kemudian Ether 2 yang terhubung dengan PCA. Oke, baik. Pertama-tama kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Winbox. Oke. Kita hubungkan di sini. Nah, sudah terbuka di sini. Kita buka interface-nya. Pertama-tama kita akan mengubah nama interface-nya terlebih dahulu sesuai dengan topologi yang ada. Pertama kita setel Ether 1 kita tambah GW di sini karena dia server yang terhubung melalui Ether 1-nya. Kemudian Ether 2 kita akan ganti menambahkan PCA di sini. Setelah itu untuk wireless-nya kita aktifkan terlebih dahulu di sini. Enable, oke, apply. Kemudian kita masuk ke IP address. Nah, di sini kita akan melihat PCA. IP-nya PCA itu dapat dilihat sini yaitu 200.200.200.1/24. Mari kita masukkan di sini 200.200.1/24 untuk di Ether 2 apply. Oke. Dan kita tambah di wireless-nya, kita menggunakan IP sesuai yang digunakan, yaitu 50.50.50.1/24. Apply. Oke. Sudah terhubung. Oh ya, di sini /29 ya. Salah tadi. Apply. Oke. Kemudian kita masuk ke IP firewall. Nah, kita tambahkan di sini. Buat actionnya kita pakai masquerade. Kemudian generalnya untuk out interface-nya kita menggunakan Ether 1 GW. Apply. Di sini dapat dilihat root server kan tidak ada IP address-nya, maka kita akan mencoba membukanya dari sini dengan DHCP client. Nah, DHCP client kita tambah. Di sini kita masukkan Ether 1 GW karena servernya melalui Ether 1. Kita apply. Oke. Nah, di sini sudah muncul gateway-nya. Maka ya gateway-nya atau DNS-nya itu menggunakan ini. Atau bisa juga menggunakan DNS-nya itu 8.8.8. Karena kita sudah terhubung, dari sini udah tahu, maka otomatis untuk IP root sudah otomatis. Oke. Kemudian kita akan mencoba menyeting dari wireless-nya. Kita setting di sini sudah wireless. Oh ya, kita sebelumnya ke IP server DHCP server terlebih dahulu. Nah, kita tambah di sini. Oh, bukan. DHCP setup. Kita ganti di sini pakai Ether 2 PCA. Kita next.
DNS servernya kita akan menggunakan 8.8.8, dan alternate-nya itu kita akan menggunakan 8.8.4.4. Next. Oke, sudah successfully. Oke, tinggal tambah lagi untuk wirelessnya. Kita next lagi. Oke, di sini sudah terlihat. Maka kita pasang di sini, kita setel di bagian wireless, kita ubah menjadi IP bridge. SSID-nya R11. Kita apply. Oke, di sini sudah terlihat running up, berarti sudah berhasil. Kemudian oh iya, untuk namanya kita menggunakan mana ini, IP identity, saya lupa. Oke, nama identitinya di sini Michael dan Robi Okta Chandra. Apply. Oke, nama mikrotik sudah berubah. Di sini juga sudah bisa ya, internetnya sudah terhubung. Kita bisa coba dari sini. Kita akan coba buka Classroom. Nah, sudah bisa. Oke. Nanti setelah ini kita akan mencoba wirelessnya di PCB. Oke, di sini kita akan mencoba nyeting wirelessnya supaya menggunakan password. Kita buka ke wireless terlebih dahulu. Nah, di sini masuk ke security profile, default. Awalnya default yang berarti tidak ada passwordnya. Sebelumnya saya buat. Kita tambahkan di sini. Di sini kita ketikkan hotspot. Kemudian modenya kita ubah menjadi dynamic keys. Centangin bagian ini WPA PSK dan WPA2 PSK. Unicast zipper, TKIP-nya kita centang, group zipper juga kita centang TKIP-nya. Passwordnya menggunakan mikrotik 1234. Di sini juga kita akan ubah menjadi mikrotik 1234. Apply. Oke, di sini akan kita klik di sini untuk mengaktifkannya pada PCB, maka kita ubah settingnya di sini menjadi yang awalnya security profile-nya default menjadi hotspot. Kemudian apply, running app, oke. Kemudian apabila kita ingin menggunakan password dalam web mikrotik, kita hanya akan mengubah ini kembali ke default, kemudian apply, oke. Kemudian kita masuk ke IP hotspot. Nah, di sini kita masuk ke hotspot setup. Nah, hotspot interface-nya wireless 1 yang sudah jelas ini kita pakai. Next. Kita next lagi, next. Oke, kemudian di sini kita dapat lihat untuk menyetel username dan passwordnya. Saat dibuka di web nanti akan muncul user dan password untuk usernya. Misalnya kita masukin password usernya itu 1234. Oke, kemudian nanti akan muncul diarahkan ke dalam bentuk web untuk memasukkan user dan passwordnya. Setelah ini kita akan mencoba semuanya di PCB. Oke, selanjutnya saya akan melakukan testing
untuk jaringan wireless yang menggunakan password. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, kita masuk ke WiFi ya, kita konekkan. Di sini ada jaringan R11, kita connect. Passwordnya kita masukkan, passwordnya mikrotik 1 2 3 4. Oke, next. Oke, kita cancel dulu. Kita coba lagi ya. Kita coba koneksi lagi. Oke, di sini udah terkoneksi ya. Jaringannya udah terkoneksi ke R11. Kita tes koneksi ke jaringan Google. Kita masuk ke Google Chrome. Terus kita masuk tes buka NetAchat deh. Kita coba. Oke, di sini udah mau ya, udah mau masuk ke web. Oke, selanjutnya saya akan tes koneksi untuk jaringan wireless menggunakan username dan password ya. Jadi di sini prosesnya juga sama ya, seperti 2 tahap sebelumnya. Di sini kita konekkan, kita masuk ke R11 ya. Kita coba dulu, kita konekkan. Nah, terus di sini udah masuk ke halaman mikrotik ya, untuk memasukkan username dan passwordnya. Untuk username-nya kita menggunakan admin admin 1. Untuk passwordnya 1 2 3 4 5. Kita tes. Oke, di sini udah masuk ke halaman pencariannya. Kita coba tes masuk. Kita tes buka. Misalnya Google Teams. Microsoft Teams. Oke, di sini udah mau terkoneksi juga ya ke jaringan internet. Oke, di sini udah terkoneksi. Jadi semua testing semuanya berhasil ya. Oke, sekian presentasi dari saya dan teman saya Michael. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.